Ada sisi yang tertinggal itu apa? Tentang Isra Mi'raj apa? Tumpakane Kanjeng Nabi Muhammad apa? Di apa? Burak apa Pak Rok? Buruk yang tingginya di atas himar, di bawah bagal atau kuda. Kuda bagal itu kuda besar. Jadi kuda seperti kuda Lombok begitu ya, besar tuh. Jadi di atas itu. Apa itu? Buruk itu. Buruk ya jenengan diwi-diwi loh. Jadi yang diarani buruk itu ya jasate Kanjeng Nabi Muhammad dhewe kuwi gitu loh. Masa sih Nabi Muhammad numpak jaran? Kan terus dalam pengertian jaran sing salame dimaknai wantah begitu? Enggak. Buruk itu juga dari barokun. Barokun itu maknanya apa? Jiwa rogonya sendiri-sendiri. Jiwa rogonya Nabi Muhammad. Jadi jenengan ki pokoke niat ibadah balik ing pangeran, tumuju ing pangeran dengan seumurnya masing-masing. Itu kalau kita melakukan dalam niatan ibadah, dalam kemakrifatan menuju kepada Tuhan, teko dengan seumurnya masing-masing, begitu maknanya kan begitu. Makanya Isra-nya itu kan kehidupan dunia, Mi'rajnya itu kan sholat, orang mengatakan demikian gitu loh ya. Jadi Isra itu babakan lahir, Mi'raj itu babakan batin. Jadi makna buruk itu rogomu dhewe sendiri-sendiri. Akhirnya kan tinggi dolanan terus digambar jaran wedok, pangapunten. Kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu memang ada teman juga dia ustadz menyampaikan itu demikian seperti itu. Saya guyoni karena ini teman dia ini teman buruk itu rangun Gus. Lah po ayate ngono. Buruk itu ya rogonya Kanjeng Nabi sendiri itu namanya buruk. Ya, artinya rogo ini buruk namanya. Ya, terus akhirnya kan masa dipadakne karo Pendhita Durna. Pendhita Durna itu tumpakane jaran wedok. Duwe anak Aswatama. Nah itu Durna kuwi tukang goroh. Jenenge Durna gitu loh. Tukang goroh tur banget kan gitu. Duwe kanca jenenge Sengkuni. Artinya Sengkuni ki wong sing licik, sama sekali tidak bisa melihat kedalaman dari apa yang di dalam sebuah peristiwa. Itu jenenge Sengkuni. Hari mosok Nabi Muhammad dipandhakne Durna numpak jaran, kemudian bersayap. Durna ki jarane bersayap. Saat dia nyebrang hijrah dari seberang ke tanah yang dijanjikan tanah perdikan, dia supoto siapa saja yang dapat menghantarkan saya ke tanah seberang maka akan saya nikahi. Delalah jaran. Akhirnya dia punya istri jaran. Itu akhirnya kan digambarkan oleh pewayangan. Jadi sing nyindir mboten namung kula ket jaman sinten iki? Ini adalah gagraknya Gag Sunan Kalijaga gitu. Itu nyindir supaya manusia itu ingat eling. Masa Nabi Muhammad dipadakne karo Durna kan gitu. Nek dipadakne karo Durna berarti umatnya kan Dursasana CS gitu loh. Gitu. Yang rusak kan itu. Buruk itu ya rogo ini sendiri. Makanya di atas khimar kan gitu. Makanya pada saat ada sahabat bertanya, klaim itu orang-orang yang kufur, orang kafir itu akhirnya ngolok-ngolok Kanjeng Nabi. Ya biarin dia kan nggak tahu, biarkan saja. Kenapa kita harus bingung kan dengan orang yang salah memahami kan gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini ada unsur Israiliyat di dalam hadis ini karena
seperti Musa itu adalah orang bla 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 begitu. Kalau cerita sejarah ini panjang begitu. Kita bisa nggak mengulas ini, nanti nggak nyaman. Bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian kehidupan yang kita jalani berkaitan dengan inti di dalam Isra Mi'raj itu sholat. Itu adalah salah satu inti dari perjalanan tadi masih kita buka. Itu. Kemudian ada sholat. Sholat itu mencegah fahsya wal munkar, itu hanya sholat, Bapak Ibu. Logikanya, kalau seseorang tercegah fahsya wal munkar, kehidupan panjenengan, kehidupan keluarga panjenengan, kehidupan lingkungan panjenengan, bahkan kehidupan bangsa negara panjenengan, kalau ngecakni sholat, akimi sholat dzikri, maju, berkembang, hebat dalam sisi lahir batin, moral, mental, dan segala sesuatunya. Tapi kalau faktanya sebaliknya, beranikah kita mengkoreksi, mengevaluasi atas apa yang kita lakukan selama ini? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak tepat saat kita memahami sesuatunya? Kan gitu, mestinya kan gitu. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah, berarti saya katakan ma'ruf wal munkar begitu ya. Fahsya itu perilaku yang menggunakan rasional. Saya katakan demikian deh. Saya mohon maaf jika saya cerita global hanya untuk contoh saja begitu ya. Dulu yang namanya Eropa itu pernah mengalami yang disebut zaman kegelapan. Resonance namanya begitu. Tok mana kamu tahu begitu saja ya. Saya pengupakan saja begitu. Dulu ada zaman kegelapan. Gitu ya. Itu kemudian ada satu waktu mereka ini mencari penerangan. Dia mencari di timur. Kemudian dia Ibnu Rus begitu salah satunya, ini orang Islam, tentang berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang filsafat, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, maka kemudian bangkit. Begitu. Artinya bahwa mereka menyadari, berani mengoreksi dirinya bahwa model beragama kita saat selama ini ternyata hanya kulit. Gitu. Maka muncullah pertentangan-pertentangan sehingga muncullah yang namanya protes, sehingga disebut Protestan, kan gitu. Nah, ini terjadi satu gejolak-gejolak begitu ya. Nah, kemudian mereka ada keberanian untuk melakukan itu. Tapi pada akhirnya kan tetap bersifat lahiriah atau jasadiah. Nah, ini kalau kita menggelas tentang sebuah sejarah. Sekilas saja, saya nggak akan detail. Logikanya begitu. Karena makna akhirnya mereka tercerahkan gitu, karena kemudian dalam sisi di sini masih dalam posisi kesadaran begitu loh, belum total dalam pengertian tercerahkan, apalagi ulul albab. Di kita itu ada ayat tentang ulul albab, alladzina yadzakurna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun subhanaka wa qina adzabannar, kan begitu. Ada 4 kriteria disebut ulul albab. Tapi untuk menjadi ulul albab awalnya bahwa di dalam kejadian langit dan bumi bergantinya malam dan siang itu adalah tanda, maaf Bapak Ibu, pada saat mengatakan li ayah, itu adalah ayat, itu bukan kita bukan membaca begini, bukan, akan tetapi menyelami, mencermati, menganalisa, menghipotesa, melakukan, mengaksikan gitu. Saya cerita begini. Kita ngajak berpikir, ngaji cerdas ya, nggak apa-apa ya. Ya, begini. Kita oleh Allah diberikan akal. Di dalam surat Yunus itu disebutkan, ayat Yunus 100, bahwa setiap dari diri kuli min nafsin, dari masing-masing jiwa, itu tidak akan pernah menyatakan iman, ila kecuali hanya dengan izin Allah. Biiznillah, Bapak Ibu. Kemudian ayat ini dilanjutkan. Allah duka, Allah murka, Allah benci, rijasaladi, mereka yang telah saya beri akal untuk digunakan berpikir tapi tidak digunakan untuk berpikir dan tidak berakal.
Ini pedoman saya akan gunakan ini. Ada satu begini. Pada saat seseorang itu berada di wilayah, katakanlah, cerdas, kita membayangkan bahwa cerdas itu selalu berorientasi pintar dan hebat dan lebih tinggi daripada siapapun. Tidak begitu Bapak Ibu. Bahwa yang dikatakan cerdas, cerdas itu adalah orang yang mampu menempatkan di situasi secara bijak. Sesuai kalau kita berbicara tentang spesifikasi keahlian atau bidang kita, sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Setiap orang dilahirkan cerdas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu ya. Orang yang cerdas beda dengan orang yang pintar. Kalau orang yang cerdas, dia akan mampu menyelesaikan permasalahan dirinya, walaupun nyatanya setingkat mampunya. Tapi kalau orang pintar, dia belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan dia. Dia yang dia butuhkan hanya keren. Nah, kalau petani cerdas, maka dia mengenal tentang tanah, tentang iklim, tentang tanaman dengan baiknya. Semakin dia mengenal tanaman, semakin dia mengenal tentang struktur tanah dan struktur tanaman, bahkan mungkin tentang biodata tentang tanaman, ataupun tentang yang berada di dalam tanaman ini adalah unsur-unsur biologinya itu apa. Jika dia semakin memahami semakin baik, maka dia akan semakin cerdas. Itu bedanya. Tapi kalau orang pintar tidak memerlukan sawah, tidak memerlukan lahan, dia hanya membutuhkan data tentang tanaman, membutuhkan data tentang iklim, membutuhkan data tentang sawah, membutuhkan data tentang tegalan. Dia tidak harus datang ke tegalan, dia tidak harus datang ke sawah, dia cukup berpakaian berjas, berpakaian rapi, bersih, kemudian dia megang mic, disoting, maka keren. Itu orang pintar bedanya. Jadi orang cerdas tidak memperhatikan pakaian, tapi kalau orang pintar cenderung memperhatikan selalu pakaian. Gitu loh. Kalau saya takut tidak kamu nut, gara-gara kopiah tak letak neplek, berarti saya ini dungu. Kalau saya khawatir jika tidak pakai kopiah, maka saya pakai kopiah supaya kamu dapat menerima penjelasan saya, maka saya hanya pintar, tapi tidak cerdas. Paham maksud saya? Itu bedanya. Ya sekarang, banyak orang cerdas apa banyak orang pintar kan gitu. Kan gitu tak? Nah, pada saat sebuah pengetahuan, sebuah informasi, sebuah data yang beredar banyak sekali di internet, di media sosial, di grup-grup FA panjenengan, di FB panjenengan, Pacebuk ataupun apa nih? Pacebuk, Instagram, TikTok dan seterusnya, banyak sekali informasi. Kemudian termasuk hafalan, pangapunten. Ini kalau kita ngomong derajat sebuah keilmuan. Tentang sumber data, entah itu kita hanya hafal, kemudian kita punya data, punya informasi. Jika informasi yang kita terima, kita tidak bersentuhan dengan mata, dengan analisa, dengan pikiran, maka itu disebut knowledge atau pengetahuan. Paham ya? Itu pengetahuan. Saat kita itu mengetahui itu hanya informasi dan bersifat pengetahuan, ini tidak bisa diperdebatkan. Biasanya pengetahuan itu sesuai keyakinannya masing-masing. Kedua, kita mendengar informasi, kita mendengar berita, kita mendengar sesuatu yang kita itu tidak mengetahui sendiri, tidak menjadi saksi sendiri, maka disebut kepercayaan. Gitu, kepercayaan. Beda dengan iman, nanti ada sendiri. Beda dengan iman. Kepercayaan dan iman itu berbeda. Bisa jadi setelah punya iman maka kita akan mempercayai sesuatu. Kemudian pada saat kita mendengar informasi, punya data, punya berita,
kemudian kita menganalisa, maka ini menjadi ilmu. Tepatnya menjadi sains. Menjadi sains, gitu ya. Kalau kita memperoleh informasi A, informasi B, informasi C, dan kita hafal dengan itu semua, mampu menggabungkan, katakanlah demikian, maka ini menjadi opini, kan gitu. Ya, gitu. Jadi saya kembali kepada permasalahan. Jadi pada saat panjenengan beribu maaf, mendengar tentang surga, mendengar tentang neraka dan sebagainya, jenengan ini mendengar informasi tahu sendiri atau tidak? Jenengan ki jadi Islam itu informasi dari nenek moyang jenengan. Nek wong tuane jenengan ki gak Islam, mungkin jenengan juga enggak Islam, kan begitu kan? Bapak Ibu. Begini loh. Orang itu lahir sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Blitar, orang Tulungagung, orang Madiun, orang Caruban, orang Nganjuk, orang Betawi, orang Sunda. Ini tidak ada pilihan. Kita dilahirkan dari rahim ibu, bahwa dia di penduduk di mana dia bertempat tinggal, itu bukan pilihan. Kamu harus menerima apa adanya bahwa kamu dilahirkan sebagai orang Caruban. Jangan pernah menyesal menjadi orang Caruban, karena memang faktanya orang tua Caruban. Apa kamu nggak bisa menerima? Kan begitu. Kemudian kamu lahir sebagai apa, menjadi apa, orang tua kamu itu siapa, itu juga bukan pilihan. Kamu itu lahir dari rahim yang orang agamanya apa juga tidak menjadi pilihan. Sehingga akan menjadi aneh, menjadi tidak masuk akal saat seseorang bangga dengan suku bangsanya, merasa lebih baik daripada orang yang lahir di luar orang Caruban, karena itu bukan pilihan. Itu menjadi tidak masuk akal. Saat terjadi pertentangan hanya karena sebuah suku bangsa, itu tidak menjadi masuk akal. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian saya akan menguatkan di sini. Posisinya begini, Bapak Ibu. Hanya saja hebatnya Allah, tuntasnya Allah dalam menciptakan manusia, bahwa Allah menciptakan apa ini? Akal. Menciptakan pikiran. Maka akal dan pikiran ini digunakan. Saat panjenengan itu akan nikah, akal panjenengan gunakan bahwa jenengan itu bekerja untuk mempersiapkan diri nanti kalau nikah supaya keluarga kamu tidak kekurangan, dapat mencukupi kehidupan ekonomi kamu, kan begitu. Kemudian setelah kamu itu kemudian kamu akan nikah. Atau dengan kata lain bahwa pada saat kita belum nikah kita berpikir mencari jodoh, cara-cara dan metode untuk memperoleh jodoh itu. Entah golek apa begitu, golek dukun, apa golek. Apa kan begitu kan? Ditolak, dukun bertindak. Tapi yang jelas ini akal digunakan untuk melakukan pendekatan. Kita nek aku deketi ini cewek, saya ditolak, maka saya akan mendekati orang tuanya. Orang tuanya galak, maka saya mendekati buliknya. Bulike ora patek kenal, mendekati adiknya. Kan begitu tah? Sing jenengan lakukan? Kan begitu. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, akal kita gunakan untuk menguatkan keharmonisan terwujudnya keselarasan dalam keluarga ini supaya bertahan secara utuh. Kan itu yang terjadi. Saat Allah memberikan akal pikiran kepada kita, ayat di dalam surat Yunus itu berkaitan dengan iman. Maka untuk mencari posisi supaya kita tidak berhenti hanya pada wacana, tidak berhenti pada wawasan, tidak berhenti pada opini, tidak berhenti hanya pada sebuah pengetahuan, maka akal digunakan untuk mencari kebenaran ilmu. Bapak Ibu, ini bedanya. Kalau di sini ini adalah isinya teh. Saya berbicara dengan teh panjang lebar, tapi tidak pernah merasakan teh, maka ini adalah disebut sebagai kepercayaan. Kan begitu. Kemudian ini disebut ilmu, itu adalah pada saat begini.
Ini ilmu. Saya nggak bisa membicarakan apa yang saya minum itu hanya saya bisa sebut teh. Tapi untuk menguraikan sebab saya mengenal teh, itu adalah urusan saya. Yang mengenal teh itu adalah diri saya, rasanya. Bisa jadi sama-sama seperti itu rasanya, kan begitu. Sebuah ilmu itu pasti bersifat objek. Paham maksud saya? Bukan subjek. Kalau kepercayaan itu bersifat subjek, terjadinya ambigu kehidupan, si A ngomong ini, si B ngomong begini, dan kamu menjadi bingung, itu karena wilayah kepercayaan, hanya wilayah intuisi, hanya wilayah pengetahuan, itu menjadikan ambigu. Begitu ya, jumbuh. Gitu. Tapi kalau ilmu, siapapun pada saat mengatakan ini air putih karena semuanya pernah merasakan air putih, maka seluruh yang ada di sini karena sudah punya ilmunya air putih, maka saat meminum mengatakan itu air putih, walaupun disikep tetap bisa mengatakan itu air putih. Lalu sebutan air bening tepatnya. Kan gitu. Pada saat seseorang telah merasakan garam, maka seluruh penduduk Madiun mengatakan garam. Itu tahu. Disikap juga akan tahu. Kan begitu. Itu perbedaannya. Maka ilmu, alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, dan ilmu yang menjadikan kamu bersaksi, maka kamu tidak dalam keterombang-ambingan la saki fi dunia, maka kamu tidak bermain-main dalam kehidupan berdunia. Maka carilah alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, wa syahadati, dan ilmu yang menjadikan kamu bersaksi. Kan begitu gule janjane ngene iki diulet-ulet nih. Kan gitu. Kita akan judek sebab bahwa Allah berikan tarakmin kulub, hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram. Bapak Ibu, zikir dan wirid beda. Pangapunten, ayat hadis sesungguhnya begini. Pangapunten, kalau zikir itu berarti saya ingat teh, saya nyebut, saya dikirimi teh dong, saya ada zikir teh. Tapi kalau wirid, omongan tadi, tolong teh, nah, itu berbeda. Jadi wirid itu perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh anggota badan yang berkaitan dengan puji-pujian atau menuju kepada Tuhan, itu disebut wirid. Kalau panjenengan mengungkap saking sayang dengan istri sampai tinggi wiritan, istri, itu wirid. Tapi wirid itu, mohon maaf, tidak bermakna jika kamu belum punya istri. Gitu loh. Lunamaya gitu. Suatu saat dia bisa menghayati lunamaya enggak disebut lunamaya, aduh ati rasane lunamaya ki koncone Pak Irawan iki. Lah pada saat kita menyebut, kita bisa menghayati lagu, tidak harus mengenal penciptanya. Karena itu memang ada posisi hormon yang menjadikan hormon itu bahagia. Dan bisa kita menghayati sesuatu tanpa harus mengenal. Tapi itu adalah hanya jawaban sementara. Akan menemui titik jenuh, akan menemui titik kebingungan, begitu ya. Nah itu, Bapak-Ibu yang berbahagia, ini kalau kita berbicara perihal ilmu, tadi ilmu itu geleget gitu lah. Alimul ghaibi wa tabi sabila man, ayatnya jelas banget Bapak Ibu, ayatnya jelas banget gitu ya. Wa tabi sabila man, kamu hidup di dunia harus mencari yang dapat menuntun kembali kepada Tuhanmu, yang tahu persis Tuhanmu dan pernah pulang ke Tuhanmu, sehingga dia akan mengarahkan kamu menuju ke Tuhanmu, kan gitu. Ini data ayat, ini bukan saya, ini data ayat. Ini data ayat. Jadi itu Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Ini trik-trik kita supaya zikir. Jadi kita normal. Kenapa kita membuka hal semacam ini? Dikarenakan kita kondisi dan situasi saat ini kita membutuhkan satu sikap dan perilaku ya. Julak begitu ya. Kalau seandainya ini diungkap sebuah
prediksi, bukan maksud saya meramal, bukan. Tapi kayak katakan butuhkan sikap, kita membutuhkan satu hal-hal yang penyikapan ini supaya kita tidak ikut gejolak terlalu enggak gejolak yang hebat begitu ya, situasi yang seperti ini. Ini siapa yang salah? Ya enggak ada yang salah. Kadang itu beginilah Bapak Ibu ya. Saya mau ngomong itu enak enggak ya? Ini untuk kita semua kok. Saya banyak tamu itu selalu bertanya-tanya begini. Kapan ya Pak ya Imam Mahdi itu turun? Kapan ya Pak Satrio Piningit itu? Kenapa memangnya? Ya kita kan seperti ini supaya masalah bangsa, masalah kita, kehidupan kita itu supaya adem. Terus saya tanya balik ke dia, maksud jenengan kalau Imam Mahdi Satrio Piningit datang pokoknya nyauri utangmu. Ya enggak begitu Pak Yai. Lah tadi kan begitu tadi kan kita. Kemudian akhirnya ya kita sharing-sharing begitulah. Gimana? Kita selama ini kan kena penyakit Cinderella kompleks Bapak Ibu. Kita tuh kan sedang kena penyakit Cinderella kompleks. Orang paham tuh maksud saya? Belum dah? Nah gitu ya. Apa sih? Kalau diri kita, apalagi jika ini berjamaah, jamaah ini, kemudian semuanya memahami sebagai satu penyakit Cinderella kompleks, Imam Mahdi KB 100 pun juga nggak akan menyelesaikan masalah. Jenengan itu kalau kesulitan makan, jenengan itu kesulitan ekonomi, jenengan saya yakin tahu jawabannya. Gini betul. Tahu tuh jawabannya sebenarnya, hanya kita nggak bisa melakukan atau nggak mau melakukan, gitu, kan gitu. Kalau kita nggak bisa makan, jawabannya apa? Ya nandur. Tapi yang kita pilih kan ngeluh. Kita kan memilih hal yang mudah. Ngeluh itu lebih mudah daripada nandur kan? Gila apa betul? Nah, kita milih ngeluh gitu loh. Kita punya lahan, kita punya emper, kemudian pada saat lombok mahal kita ngeluh. Pemerintah wes gak beres lombok dan regane sakmene. Akhirnya bosan nanti lombok regane ceblok. Wes pemerintah sing mbok salahne kan kono kene. Gini apa betul? Rego mundak nesu, tonggone punya katakanlah peracangan, saya beli lomboknya utang, nesu udah digeger kan gitu. Lombok larang utang kan gitu kan. Bisa kita tahu, kita nggak harus ngeluh, kita cukup lombok satu kita sebar, maka dengan sendirinya tukul, itu solusi kan begitu kan? Solusi ini kan tandang gawe. Ngerti nek utang ki dadi perkara, iya bangga seneng utang. Wong Indonesia itu kan bonek, hebatnya di sini. Orang ada penghasilan wae wani kredit, ini kan gak Indonesia gak enak. Jadi sorry guyon ya, guyon. Jadi ini kan ini fakta-fakta kehidupan kita. Sini kompleks itu apa sih? Kita itu memposisi seperti putri, seorang putri ratu, seorang putri yang sedang menunggu pangeran menjemputnya untuk dijadikan sang ratu. Ngerti loh. Paham maksud saya? Jadi Cinderella kompleks itu apa? Yakni karakter yang menunggu, tidak mau mencari solusi, tapi menunggu pangeran datang, sang penolong sebagai sang pangeran untuk mengangkat menjadi sang ratu. Kita punya lahan luas, kita biarkan nunggu datangnya sang ratu. Saya didatangi oleh pelaku kebijakan begitu.
Kemudian kita diskusi, Pak Yai, saya akan membuat program bahwa pasar retail modern akan saya batasi, tidak lagi saya beri izin cukup segini saja. Kenapa memangnya, Bapak? Karena jika dia itu ada, maka kita, maaf lagi, ini hanya saya kebagian dari jok ya. Begini, karena jika retail modern itu berkembang, pasar-pasar tradisional mati, kan begitu. Leres nggih? Leres. Gitu. Makanya kemudian saya matur, oh gitu, iya. Kemudian suatu saat dia datang lagi, ternyata sulit, ternyata membuat program itu sulit. Ya iyalah, gimana caranya? Kemudian saya guyon, maaf, ini banyak teman-teman yang di pasar ya, tapi saya tadi jok dengan pelaku kebijakan di sini. Begini, kalau menurut saya ya nggak apa-apa tradisional mati. Dulu, Pak ya gimana sih? Kok nggak berpihak kepada rakyat? Ya, gitu kan? Saya dikatakan demikian. Enggak begitu. Maksud saya pembelajaran. Gitu. Kalau kita berpikir pasar tradisional, ini sambil jok ini ya, sebenarnya solusi begitu ya. Sebab kalau jenengan saja berpikir seperti ini bahwa pasar tradisional itu identik dengan kemprok, kotor, nggak termanage, persaingan, kemudian banyak bermocorahnya, kan begitu ya? Identiknya kan begitu. Kenapa nggak dibuat? Itu pasarnya sudah luas. Coba kalau dibuat bersih, manajemen satu sistem, administrasi dikuatkan, pola dibangun, marketnya disistemkan, maka dengan sendirinya retail modern itu akan nyingkir. Logikanya kan begitu. Sistem keuangan jadikan satu pintu, entah bisnisnya seperti apa, administrasi jadikan satu. Kemudian menangnya pasar tradisional itu iso nyang-nyangan, kalau di Indomaret kan kayak iso nyang-nyangan kan gitu. Bagi contoh kan begitu. Kenapa kita buat persaingan? Jelas kalah. Tapi kalau kita ingin memunculkan ini, buat bersih, tata. Seperti kalau di Indomaret kan hanya Indomaret atau retail modern. Mau sak kelompok, ini sabun sak kelompok, ini makanan sak kelompok. Lah itu kan sak pasar kan besar banget. Jika ini di sistem luar biasa, maka akan terjadi luar biasa. Kenapa banyak yang mengusulkan itu? Bahkan koperasi, saya sempat jok dengan beliau, sampai saya mengatakan, kalau pondok pesantren bersatu untuk membuat koperasi supaya dapat bersaing dengan retail modern kalau perlu, supaya mereka bangkrut. Kalau sekarang kita rasional saja deh, itu kan imajinasi, halusinasi. Maksudnya gimana Pak Yai? Kalau saya punya modal, maka saya mereka. Lah kok bisa? Ya iyalah, bondo cat, kalau sudah punya bangunan, bondo cat, wes rampung, isinya mereka yang nanggung, publikasi mereka, marketing mereka, gaji mereka, sistem mereka, tengok-tengok aku untuk gaji. Ngapain itu koperasi? Sampai saya jok begitu. Jadi itu baca gregetan, jadi kalau dengan beliau-beliau yang di Suwana itu. Melewati Jawa Tengah, melewati. Jadi saya kadang jok-jok begitu gitu lah. Jadi beribu maaf, sudah bukan zamannya untuk persaingan. Kita zamannya kolaborasi dan kebersamaan, kemenanggalan. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu dan sudah sangat banyak. Kemudian kita nanti satu lagu doa, mungkin kalau kita sekilas mengulas. Artinya permasalahan itu nggak di mana-mana dan solusinya juga cenderung ada di dalam diri kita. Kalau ini zaman medit ya, tadi kita sudah membuka satu wawasan berkaitan dengan Isra Mi'raj seperti itu. Kemudian tentang sholat sekilas karena waktu.
kemudian zikir. Ada satu ayat yang luar biasa bahwa waman a'radu an dzikri, siapa berpaling dari zikir, satu. Kemudian yang kedua, siapa mengabaikan anugerah. Tapi di kono memang apalagi ada zikir begitu ya. Maka akan saya hadirkan di antara kamu, akan ada situasi puncak yang disebut korinun, corona. Ini ayat loh. Oke.